Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana LD dari D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, nomor NIM 2200840, dengan makul survei dan permetaan. Pada kali ini saya akan membahas tentang menentukan titik pada garis lurus dan perpanjangannya. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, perlu kita ketahui bahwa survei pemetaan ini adalah suatu proses di mana kita menentukan titik pada permukaan bumi yang berguna nantinya sebagai pembuatan peta melalui data-data yang telah kita kumpulkan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang akan saya bahas. Dengan menggunakan landasan teori, yaitu sebuah garis lurus yang terbentuk oleh dua titik. Garis lurus tersebut dapat ditentukan jika titik tersebut berada di tempat yang berbeda. Nah, untuk menandakan titik pada garis lurus tersebut, kita memerlukan alat. Yang pertama adalah penukur, yalon, dan alat-alat lainnya yang berguna sebagai penanda. Nah, sedangkan untuk perpanjangannya adalah melakukan dengan menempatkan titik pada luar garis yang telah ditentukan baik di depan maupun di belakang garis tersebut. Pada kegiatan penempatan titik ini kita dapat lakukan secara berkelompok maupun individu. Nah, dalam pelaksanaan praktikum kemarin saya melakukan secara berkelompok. Dan rumus yang kita gunakan nantinya yaitu adalah, misalnya kita mencari panjang garis lurusnya, yaitu PA tambah AB tambah BC tambah CD tambah DQ. Nah, untuk mencari perpanjangannya adalah PQ tambah QE tambah EF. Dan alat-alat yang kita gunakan nantinya adalah yaitu alat tulis yang berguna nanti sebagai mencatat data-data yang akan kita perlukan. Dan yang kedua, yalon, yang berguna sebagai pemberi tanda pada garis lurus tersebut. Yang ketiga adalah penukur, yang keempat adalah kompas, yang kelima rompi, yang keenam helm safety, dan ketujuh pita ukur. Nah, pada kali ini keselamatan kerja yang perlu kita ketahui yaitu pertama, menggunakan helm untuk menjaga keselamatan kepala kita. Yang kedua, menggunakan sepatu. Yang ketiga, memastikan jumlah alat yang kita gunakan. Yang keempat, menggunakan kemeja lapangan. Yang kelima, memastikan alat yang kita gunakan tersebut berfungsi dengan baik. Dan langkah selanjutnya adalah langkah kerja. Yang perlu kita perhatikan, langkah kerja yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang dibutuhkan yaitu memastikan alat-alat yang akan kita perlukan nantinya. Yang kedua, pastikan alat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menuju ke lokasi praktikum. Dan langkah kerjanya yang kedua adalah menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Yang cara pertamanya adalah, yang pertama, tancapkan yalon ke tanah di titik P dan Q yang berjarak 2 meter dengan arah mata angin ke utara. Yang kedua, satu orang berada pada titik P sebagai pembidik dan satu orang lagi mendirikan yalon di titik A dengan jarak 5 meter dari titik P. Nah, yang ketiga, kita lakukan cara tersebut ke titik-titik lainnya. Dan untuk perpanjangan garis lurus, kita perlu perhatikan yaitu kita pertama, tempatkan titik D di perpanjangan garis PQ dengan jarak 2 meter dari titik Q. Yang kedua, pada penempatan titik tersebut kita lakukan hal sama ke titik-titik lainnya. Yang ketiga, pastikan lurus dengan titik P dan Q-nya, sehingga yalon PQ dan DE berada pada garis yang sama. Dan dari praktikum tersebut dapat kita ketahui bahwa data-data yang kita dapatkan, yang pertama, jarak P ke A adalah 5 meter, yang kedua jarak yang kedua adalah jarak A ke B 5 meter, yang ketiga jarak B ke C 5 meter, yang keempat jarak C ke Q 5 meter. Dan untuk perpanjangannya dari jarak Q ke D adalah 2 meter dan jarak D ke E adalah 2 meter. Nah, dan
untuk menentukan analisis data yang kita dapat, yaitu kita memerlukan skala 1:100 untuk pembuatan pada peta nantinya. Perhitungan skala tersebut yaitu yang pertama, misalnya jarak PQ adalah 20 meter, maka kita ubah dulu menjadi cm, sehingga kita mendapatkan hasil 2000 bagi 100 sama dengan 20 cm. Dan untuk QD adalah 200 per 100 sama dengan 2 cm. Dan DE 200 bagi 100 sama dengan 2 cm. Dan PKE itu adalah jumlah dari yang semua yang kita dapatkan adalah 24 meter, maka kita ubah menjadi cm, maka hasilnya 2400 dibagi 100 sama dengan 24 cm. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari hasil praktikum tersebut yaitu kita dapat menentukan garis lurus yang dibentuk oleh dua titik yang jaraknya berbeda. Yang kedua, dapat menentukan titik pada garis lurus dengan cara menempatkan titik di antara dua titik lainnya. Yang ketiga, menentukan perpanjangan garis lurus dengan menempatkan di depan atau di belakang garis yang diperpanjang. Dan yang keempat adalah dapat memperoleh data dari hasil perpanjangan tersebut adalah PKE-nya yaitu 24 meter. Dan yang kelima, skala yang kita gunakan adalah 1:100 pada penggambaran peta. Saran saya, sebelum melakukan pengukuran, langkah-langkah baiknya kita cari lokasi yang datar sehingga nanti data yang kita perlukan akurat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.